Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Mas Walet, tentunya di channel Pemersatu Petani Walet Pemula. Teman-teman yang saya banggakan dimanapun Anda berada, yang baru menemukan channel ini, semoga juga sehat-sehat dan menonton jangan di skip agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, ada dua video akhir-akhir ini yang kita upload, itu konferensi pers atau wawancara Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Namun di dalam dua video itu, setelah saya telaah, saya melihat, nonton, kemudian mendengar, belum ada sama sekali satupun pernyataan beliau, pernyataan Menteri Pertanian yang menyinggung masalah sarang burung walet atau petani burung walet. Belum ada satupun, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita petani walet, apalagi petani walet yang kecil ya, seperti kita, seperti kami, seperti Mas Walet, pemilik RBWM ini, tentu menimbulkan pertanyaan. Padahal data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian bahwasanya Indonesia eksportir terbesar dunia tentang sarang burung walet. Maka dari itu, kita coba simak videonya pernyataan Menteri Pertanian. Seperti ini videonya. Langkah apa pertama kali yang Bapak ambil ketika Bapak dipilih menjadi seorang Menteri Pertanian? Apa yang ada di pikiran Bapak? Kami tidak pernah mimpi jadi menteri. Takdir kami yang membawa jadi menteri. Kami pergi sholat duhur. Maaf, karena kami Islam, sholat, berdoa, selesai apa yang mau terjadi ya Allah. Pertama injak istana di tempat Merdeka, Istana Merdeka. Pertama injak, bisa bayangkan injak saja sudah senang, karena orang kampung miskin dari desa. Nah, injak istana senang. Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Nama saya Efraim Laluas. Kebetulan saya berasal dari daerah Nunjau di sana, di perbatasan Filipina, dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, dan saya dari Prodi Kajian Budaya S2. Kebetulan saya besar dan dilahirkan dari anak petani, dan sampai sekarang pun saya bersekolah dari hasil pertanian. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari anak petani. Saya mungkin di sini berdiri mewakili masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Kebetulan memang kerjaan sehari-hari keluarga saya adalah bapak panen kelapa, sagu, dan palawija, cengkih dan pala. Jadi mungkin saya di sini membawa aspirasi masyarakat Kepulauan Talaut. Kami masyarakat yang ada di sana mungkin kurang diperhatikan karena seperti ini. Saya harus kuliah, harus menunggu hasil pertanian kurang lebih kelapa 3 bulan. Dan itu hasilnya selalu di bawah rata-rata. Berapa ton? 1 kilo mungkin hanya 5.000 atau 6.000 rupiah. Jadi mungkin saya ingin bertanya, tadi saya tertarik sekali dengan namanya asuransi pertanian. Kalau kena imbas dari Bencana hujan menyebabkan longsor dan kelapa-kelapa dan lain-lain semuanya terbawa arus, mungkin saya di sini kira-kira ingin bertanya ke Pak Menteri, kira-kira solusi yang terbaik. Mungkin daerah kami lebih lagi mungkin diperhatikan seperti itu, karena saya pun di sini mungkin di sini ada orang-orang yang dari daerah perbatasan, kami hidup hanya dengan hasil pertanian, tapi itu saya tidak pernah malu. Cuman saya di sini sekali lagi berdiri, kira-kira dari Pak Menteri ada solusi apa mungkin lebih diperhatikan kembali kepulauan Kabupaten Talaut yang sangat-sangat tertinggal dengan hasil pertanian. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Efraim. Siapa? Efraim. Efraim. 1, catat, tidak usah catat dalam hati aja. Solusinya 1, kerja. 2, kerja. 3, kerja. Bawa pulang. Kalau harganya 5.000 per kilo kelapanya. Yang tadi 5.000 atau apa tuh? Kelapa. Iya. Kelapa. 5.000 per kilo. Buat 1 juta kilo 5 miliar kan? Jadi kerja lagi. Dan dekat-dekat sini. Sini. Yang pertama aku pesan, mulai hari ini saya tanya,
Kalau mana lebih mulia, meminta atau memberi? Memberi. Mulai hari ini jangan minta. Sudah benar itu. Yang masuk surga itu ya memberi agama apapun. Amin. Benar. Mulai hari ini jangan minta. Nggak boleh minta. Pulang ke kampung halaman, bekerja. Mulai besok kerja 20 jam. Pasti you berhasil. Amin. Yang jawab dia, bukan saya yang jawab. Aku beri pilihan, mau masuk surga atau masuk neraka. Yang masuk surga duluan yang memberi. Satu, mau sukses yang memberi, jangan meminta. Mulai hari ini jangan bawa proposal kemana-mana, itu nggak baik. Seluruh beritahu temannya, ulangi, temanku, saudaraku, mulai hari ini jangan menulis proposal. Sampaikan. Temanku, sahabatku, mulai saat ini, detik ini pun jangan membawa proposal. Oke, karena you jauh, bisa nggak you bawa traktor roda 4 ke kampung halaman? Bisa sekali, Pak. Pak Dirjen, urus ini kasih, kemudian bibit, jangan bawa proposal, tapi sebutkan saja berapa mau butuhnya. Beri bibit kelapa, ada 1000 hektar, 2000 di sana. Lebih bisa. Sampaikan bupatinya siapa namanya? Ibu Sri. Oh, sudah ketemu. Ini Dirjen saya sudah ambil bagian duluan. Sudahlah, berurusan dengan Pak Prof Sam. Sampaikan bupatinya suruh datang. Siapa namanya? Ibu Sri Wahyuni Manalip. Ibu Sri Ada Wahyu. fotonya, coba tunjukkan fotonya. Ibu Sri Wahyuni Manalip. Aku nggak tahu yang mana. Tapi ada fotonya bupatinya. Kita kan tidak tahu nih. Ada perbincangan kelapa ya? Oke. Pak, dengan Pak Sam ambil nomor HP-nya beliau. Tapi panggil bupatinya datang. Saya Senin ada di kantor Rapim. Jangan lewat ya. You dampingi, tiketmu yang bayar Kementerian Pertanian. Tugaskan. Terima kasih. Ini saudara kita dari perbatasan dan kami baru pulang dari perbatasan. Cuma mungkin kabupatennya tidak ada di peta. Aku tidak datang. Kami ini sudah keliling. CPCL-nya siapkan ya. Bupatinya nanti telepon Pak Sam, Profesor Sam, diambil nomornya, kemudian suruh bawa dia jalan-jalan ke Jakarta. Ya, bupatinya kami tidak terima kalau kalian tidak dampingi. Enggak, yang terima cukup Dirjen. Tapi kalau Anda dampingi aku terima. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Menteri, ini untuk kedua kalinya saya bertemu dengan Bapak, terakhir di Penas Aceh 2017. Oke. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja, pertanyaan yang di luar konteks. Setelah Bapak dipilih menjadi seorang Menteri Pertanian, apa yang Bapak pikirkan pertama kali? Apa yang kan sangat banyak tantangan-tantangan pertanian, karena selama ini yang saya ketahui informasi pertanian itu sangat kurang, tapi setelah Bapak menjadi Menteri Pertanian, akses kita untuk mengetahui info tentang pertanian itu sangat luas, seperti pada Instagram Kementerian Pertanian. Yang saya ingin tanyakan, langkah apa pertama kali yang Bapak ambil ketika Bapak dipilih menjadi seorang Menteri Pertanian? Apa yang ada di pikiran Bapak dan hal apa pertama kali yang harus Bapak lakukan? Begitu. Terima kasih. Ya, langsung aku jawab. Ini hebat, tepuk tangan. Siapa namanya, Mbak? Emma. You mau jadi konglomerat, pejabat atau? Konglomerat dan Menteri Pertanian nanti 2045, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan. Itu yang bagus, ambil dua-duanya. Pertama, kami tidak pernah mimpi jadi menteri. Takdir kami yang membawa jadi menteri. Yang kedua, kami ditelepon setengah 12.30 malam ke Jakarta. Kami tidak tahu apa yang dipanggilkan. Terus pada saat pelantikan, kan rencana 34 kabinet, yang datang 40. Nah, singkat cerita, sudah duhur kami belum diundang, belum diberi pin ini yang mahal. Kami pergi sholat duhur, maaf karena kami Islam, sholat berdoa, selesai apa yang mau terjadi ya Allah. Pertama injak istana di tempat Merdeka, Istana Merdeka. Pertama injak, bisa bayangkan injak saja sudah senang, karena orang kampung miskin dari desa. Nah, injak istana senang. Tiba-tiba kami ditunjuk jam 1 kurang sedikit, ditunjuk menjadi, dipanggil, diberi pin menjadi Menteri Pertanian. Tahu, aku bingung. Ini apa, saya masih di dunia atau sudah di akhirat, alam baka ini?
Nggak ada. Begitu kami dijemput dengan RI 37 waktu itu, ada pengawal datang, ya Allah, hambamu mau dibawa kemana? Langsung kami masuk kantor, pimpin, sebagian wajah seram, gimana mengendalikan pegawainya dengan PPL kurang lebih 70-100 ribu. Aku camkan, ya Allah berikan kekuatan melakukan perubahan arah positif untuk negeriku. Kami adalah hambamu yang penuh dengan kekurangan, tapi kami tidak akan mundur setapak pun demi kemajuan Indonesia. Itulah, dan saya katakan begitu naik pidato pertama, satu, Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Saya sampaikan saudaraku, mari kita gandengan tangan. Ketua kelas tidak boleh dua, karena barisan tidak lulus kalau dua ketua kelas, harus satu. Beri kesempatan aku menjadi ketua kelas, insya Allah. Tegur saya, sapa saya kalau salah memimpin barisan. Kalau diterima aku lanjutkan, tapi yang tidak terima tolong minggir dikit, kebetulan saya jadi ketua kelas. Sederhana itu kata. Tapi bingungnya luar biasa, saya tidak bisa ucapkan rangkai dengan kata-kata di tempat ini. Aku bingung pada saat itu, karena banyak langsung cari, mana ini Menteri Pertanian? Nggak ada, blank, nggak ada namanya di internet. Dicari, ini jangan-jangan salah nama, dicocokkan lagi, nggak ketemu, foto nggak ketemu. Kami memang bukan siapa-siapa, kami hanya hamba Allah. Tapi kalau aku diberi kesempatan, pada saatnya aku goncang dunia dan aku tunjukkan siapa Indonesia. Itulah perasaanku. Juga waktu miskin juga demikian, jual batu gunung baru bisa makan, tapi tidak pernah menyerah. Kami pernah tidur di bawah pohon, mengembara di hutan untuk pertanian 8 tahun setengah, jalan kaki 10 kilo tiap hari, gak pernah menyerah. Kami terlatih. Kami pernah tinggal di perbatasan, digaji 150.000 per bulan. Itu tahun 2000, 15 tahun yang lalu. Mulai terbuka titik cerah kehidupan, titik sukses setelah 13 tahun mengembara. Kalau mau sukses itu minimal 10 tahun, tapi karena kalian hebat, karena sekarang zaman teknologi 5 tahun Anda bisa rebut itu sukses. Maaf, ini tidak boleh takabur, ini sebagai motivasi. Dulu modal Rp500 pinjam di BRI, setelah 5 tahun menjadi 3 triliun dalam waktu 5 tahun. Memang Adinda unik tapi nyata. Inilah adanya hamba Allah yang tidak mau menyerah. Nanti kalau mau konglomerat, aku ajari, gampang. Aku ajari, gampang, sangat gampang untuk jadi konglomerat. Yang penting tahu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, bisa konglomerat. Dan bawa, nggak usah beli kalkulator lagi, buang uang, ada HP kan? Ya. Nah, di situ aja dicari kalkulator. Yang penting tahu 2 tambah 2 4, bisa. Kemudian kerja keras, jujur, disiplin, jangan bohongi orang. Kalau Anda pernah jatuh cinta, pacarnya jangan bohongi, mana tahu dia nanti jadi presiden. Anda tersiksa, batinnya tersiksa kalau jadi presiden, karena proposalnya pasti ditolak. Oke, next. Baik teman-teman yang selalu setia bersama Mas Walet, kita sudah simak videonya ya. Ini sudah video ketiga kali kalau saya tidak salah ya. Video ketiga kali saya tampilkan bahwa sama sekali belum ada pernyataan menteri mengenai tentang sarang burung walet. Ini kan menimbulkan pertanyaan, padahal ini pendapatan negara yang terbesar adalah sarang burung walet. Triliunan teman-teman. Oke, terima kasih yang selalu setia bersama Mas Walet. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Yang terpenting adalah bagi teman-teman yang punya RBW, bersabar dan tetap memelihara RBW-nya seperti biasanya. Lakukan pemeliharaan rutin seperti biasanya. Semoga burung waletnya makin bertambah dan harga pelan-pelan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kembali normal dan stabil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.